Lalu seberapa penting dan apa ukuran keberhasilan Presiden dalam mewujudkan pemerintahan bersih? Kami bahas bersama dengan Dede Prayudi, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Erlangga Pribadi, pengamat politik Universitas Erlangga Surabaya. Selamat sore Mas Uki, Mas Erlangga. Ya, Selamat selamat sore. sore. Mas Budi. Baik, Mas Uki, ini penekanan Presiden soal pemerintahan bersih kembali ingatkan Menteri jangan coba-coba korupsi. Seperti apa nanti Ya, langkah-langkahnya Mas Uki? ya betul. Begini, dari awal itu kan bahkan ya yang tidak terekspos oleh media itu salah satunya adalah ketika para calon menteri saat itu masih calon menteri ya dipanggil ke Kartanegara oleh presiden terpilih saat itu Pak Prabowo masih jadi presiden terpilih ya. Dan ketika dipanggil itu yang pertama kali ditanyakan adalah bahkan bukan ditanyakan ini adalah seruan ya adalah kamu jangan rampok uang rakyat, kamu jangan macam-macam sama APBN dan kamu jangan salah gunakan wewenang kamu. Itu yang pertama ya. Lalu kita tadi sama-sama tahu ya bahwa di apa namanya di Magelang kemarin ya sudah kemudian diserukan lagi hal yang serupa. Bahkan ya dua sesi materi pembekalan itu adalah soal pemerintahan dan tata kelola negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Gitu ya. Dan kemarin ya di Senayan di acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional, Presiden Prabowo yang dalam hal ini ya kaitannya dengan apa namanya posisi beliau sebagai Ketua Dewan Pembina lagi-lagi menyerukan ya supaya pemerintahan ini, tata kelola negara ini itu harus bersih dari korupsi. Oke. Anda, terutama yang di depan Presiden Prabowo saat itu yaitu jajaran Kabinet Merah Putih, ya bahkan dikatakan kalau siap menjalankan pemerintahan yang bersih, ayo. Tapi kalau nggak siap, monggo silakan keluar balik kanan kurang lebih seperti itu. Nah kalau pertanyaannya rencananya apa yang sudah jelas itu ada empat ya Mas Baim ya. Yang pertama itu adalah penguatan lembaga hukum. Nah penguatan lembaga hukum di sini ya tidak seperti yang populer selama ini hanya KPK, tapi ini termasuk KPK, tapi juga kejaksaan, tapi juga polisi dan lain-lain. Termasuk juga di sini adalah meningkatkan kualitas hidup para penegak Oke. hukum, terutama hakim. Misalnya seperti itu. Dan juga menjamin independensi aparat dan lembaga penegak hukum dari tarik-menarik kekuatan politik. Dan ini semuanya sudah termaktub di dokumen cita-cita Prabowo Gibran. Oke. Dan ini yang apa namanya yang juga ada di Hambalang ya saat itu ada pembekalan yaitu tentang artificial intelligence yang dimana artificial intelligence ini sebagai buah dari sebuah proses yang sedang berjalan saat ini yaitu Oke. digitalisasi yang tidak bisa tidak itu ya. Ada Ini salah satunya untuk meningkatkan transparansi tata kelola negara. Demikian Mas Baik. ada 4 langkah yang sudah disiapkan. Mas Erlangga, ini untuk bisa melihat berhasil atau tidaknya indeksnya nanti seperti apa? Penilaiannya bagaimana, Mas Erlangga? Apa yang bisa dinilai dari komitmen tadi? Ya, kalau kita lihat bahwa Pak Prabowo ini muncul dengan narasi yang baik, bahwa memang betul pemerintahan yang berhasil itu adalah pemerintahan yang bersih. Dan beliau juga kemudian menjanjikan beberapa hal dengan program-program kerja yang akan didorong ke arah pemerintahan yang bersih. Tapi di sini untuk sampai pada penilaian terhadap hal tersebut, kita juga perlu pertama menunggu. Dan saya sendiri juga sepertinya sebagai bagian dari masyarakat sipil yang kritis tentu harus ada menyisakan setidaknya ada ruang bagi kritisisme dan skeptisisme yang sehat. Nah, di sini ada beberapa hal yang kemudian juga bisa menjadi rujukan argumen tentang problem apa yang kelihatannya akan menghambat program atau kehendak atau komitmen Pak Prabowo ini. Pertama kita lihat bahwa kabinet yang muncul pada pemerintahan Pak Prabowo ini adalah gabungan dari berbagai macam aliansi kekuatan bisnis politik Oke. yang begitu besar. Dan itu kita lihat dalam sejarah ekonomi politik Indonesia, kerap kali kemudian pertautan antara kekuatan bisnis dan politik tersebut justru menghambat komitmen terhadap pemerintahan yang bersih Oh, dan deliver anggaran-anggaran yang optimal hmm, bagi masyarakat. Nah, di sini juga kemudian kita melihat bahwa tantangan-tantangan ke depan yang dihadapi Prabowo dan pemerintahannya itu tidak mudah. oke. Kalau kalau misalnya kita bayangkan tadi bahwa gemuknya dan
masih kuatnya indikasi tentang pertautan antara kekuatan politik dan bisnis ini kemudian tidak mudah kemudian dipatahkan atau dihambat dalam kepemimpinan saja. Oke. Selain itu, faktor yang paling penting sebetulnya sampai sekarang, kalau Mm-mm. kita melihat dalam konteks institusional, bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini mewarisi apa yang kemudian menjadi problem pada pemerintahan Pak Jokowi terkait dengan problem KKN, korupsi Mm-mm. kolusivisme, yaitu institusi KPK yang tidak otonom, institusi KPK yang berada di bawah presiden, Oke. sehingga kemudian eh, tidak secara optimal bekerja untuk bersikap independen gitu. Apakah Eh, soal itu termasuk yang digarisbawahi juga Mas Uki soal tadi KPK yang tidak otonom karena kan aparat penegak hukum bagian jadi garda terdepan nih untuk pemberantasan korupsi, mengawal pemerintahan yang bersih juga Mas Uki nih. Ya, dalam hal ini saya tidak ingin memberikan penilaian terhadap institusi penegak hukum manapun ya. Akan tetapi memang betul salah satu yang menjadi tonggak ya upaya di dalam pemberantasan korupsi ini adalah menjamin atau meningkatkan jaminan ya independensi lembaga penegak hukum ya, yang dalam hal ini apabila kita berbicara di ranah eksekutif, di sini ada kejaksaan, di sini ada kepolisian, juga ada KPK ya. Nah, kalau kita berbicara di ranah yudikatif tentu saja ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Jadi Pak Prabowo dalam hal ini ingin dan sedang melakukan ya baru saja kick off itu untuk memastikan bahwa aparat-aparat penegak hukum ini tidak ikut terlibat di dalam tarik-menarik dinamika politik praktis. Kurang lebih seperti itu ya. Bahwa memang di hadapan kita penuh dengan tantangan, sangat betul sekali. Kalau misalnya kabinetnya kecil juga tantangannya juga banyak gitu ya. Baik itu tantangan yang bersifat teknokratik ya, misalnya adanya penggabungan bidang pembangunan di dalam satu kementerian yang sehingga ada bidang pembangunan yang terpaksa merelakan dirinya untuk dikorbankan karena bidang pembangunan yang lain di kementerian yang sama itu lebih diprioritaskan dan lain-lain gitu. Nah, sementara kalau misalnya memang jumlah kabinetnya itu besar, memang tantangannya juga tersendiri lagi gitu. Nah, itulah Oke. dia kenapa peringatan-peringatan oleh Presiden Prabowo itu terus-menerus ya, nggak capek-capeknya Presiden Prabowo itu mengingatkan lagi dan lagi ya. Dan ini sebenarnya ya sudah mulai nampak ya di beberapa minggu pertama ya kepemimpinan Pak Prabowo ya. Misalnya kemarin itu saya tidak ingin menyebut nama ya karena proses hukumnya masih berlangsung, yaitu beberapa orang ya pegawai Kementerian Kominfo saat itu masih Iya. Kominfo ya, itu sudah ditangkap ya Kasus judi oleh online pihak ya. penegak hukum. Ya, betul, betul. Yang Oke. terkait dengan keterlibatan mereka sebagai oknum pegawai pemerintah di dalam bisnis judi online. Oke. Juga ada pensiunan hakim MA ya. Mm-mm. Pensiunan hakim MA yang terindikasi menimbun kekayaan melimpah ya Maklar dengan kasus. cara-cara yang diduga melawan hukum dan lain-lain. Demikian, Mas Bayu. Oke, jadi Mas Erlangga, kalau Anda melihat dengan kondisi yang seperti ini, perilaku pejabat, bahkan di tingkat menteri, apakah ini menimbulkan keresahan bagi seorang Presiden Prabowo Subianto untuk terus mengingatkan soal bersih-bersih di pemerintahannya ini, Mas Erlangga? Ya itu memang PR utama Pak Prabowo. Tapi kalau kemudian menurut saya ada dua hal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan sekarang dan tentunya Pak Prabowo. Mm. Pertama, itu melakukan perpisahan politik, political ruptures dengan rezim sebelumnya, terutama dalam konteks problem korupsi, di mana agenda konkret yang harus dilakukan adalah mengembalikan otonomi dan independensi KPK sehingga tidak berada di bawah subordinasi dari lembaga eksekutif presiden. Dan kedua, kalau memang betul-betul itu ingin mengatakan seperti yang tadi kita dengar dalam pidato yang tidak mau sama saya dalam pemberantasan korupsi, menegakkan pemerintahan yang bersih, minggir ke samping gitu kan. Mm. Nah, artinya harus ada evaluasi. Oke. Paling tidak selama satu semester ke depan atau 1 tahun ke depan tentang pejabat-pejabat elit politik kementerian atau menteri seperti apa yang wan prestasi, Mm. yang tidak kompeten, bukan hanya terlibat kasus korupsi, tapi misalnya tidak bisa menjalankan kapasitasnya sebagai menteri, pemimpin di kementerian dengan baik. Mm. Nah, kita misalnya dari rakyat, dari warga masyarakat sipil, membutuhkan bukti, membutuhkan tindakan konkret.
apabila narasinya sudah bagus, Mhm. maka kita tunggu saja Oke. tindakan apakah berani mengambil tindakan-tindakan yang memiliki efek yang kuat. Oke. Nah, Eh, disinilah kita nanti akan Tadi Mas Erlangga menyinggung soal bagaimana positioning KPK, eh, soal independensi KPK terutama. Mas Uki, bagaimana dari perwakilan pemerintah Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto melihat saat ini seleksi capim KPK berlangsung, bagaimana tadi singgung positioning KPK juga. Ya, secara khusus memang KPK ya, kejaksaan, kepolisian ini adalah institusi penegak hukum di bawah naungan eksekutif ya. Jadi tidak ada yang dispesialkan karena ini KPK maka spesial, karena ini polisi maka spesial atau kejaksaan maka spesial. Bahkan yang harus kita ingat adalah beberapa tahun terakhir kejaksaan adalah institusi penegak hukum di bawah eksekutif yang berhasil mengembalikan uang negara paling besar jumlahnya ya yang dikembalikan dari kasus-kasus yang terindikasi yaitu kasus korupsi kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini dalam hal ini pemerintah penekanannya itu tidak ada one man show ya untuk seluruh lembaga kementerian ya bahkan komisi dalam hal ini adalah KPK ya. Yang penting semuanya di dalam hal Kalau ini kalau seperti tadi ada sevisi dengan masukan Presiden Prabowo. dikembalikan otonomi KPK itu bagaimana dari pemerintah melihatnya, Mas Uki? Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan dikembalikan otonomi KPK ya. Mhm. Cuman yang jelas KPK itu adalah sebuah lembaga penegak hukum di bawah eksekutif yang bersifat otonom karena dia adalah komisi ya. Mhm. Dia tidak seperti lembaga penegak hukum yang lain yang dimana penunjukan kepalanya atau pimpinannya itu dilakukan oleh presiden. KPK itu kan ditunjuk oleh panel-panel dan kemudian diangkat oleh DPR dan proses seperti itu kan masih berjalan hingga Mhm. sekarang. Nah, Begitu Mas Mas Bayu. Erlangga, jadi seperti apa harapan yang soal dikembalikan otonom KPK, kemudian juga bicara soal ya, capim KPK nih, Mas Erlangga, komitmennya bagaimana? ya, kalau kita mendengar jelas sekali ya bahwa pada tahun 2019 kemarin dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu kelihatan tentang poin-poin di mana peran juga kemudian kewenangan dan posisi KPK itu ditempatkan di bawah presiden. Nah, ini yang menjadi problematik. Mengapa problematik? Kalau kita lihat capaian dari KPK sejak kemudian lahir dan kemudian sampai sekitar tahun 2018-19 itu bahwa salah satu institusi yang memiliki dukungan publik dan dipercaya membawa pemerintahan Indonesia dalam agenda terkait dengan pemberantasan korupsi Mhm. itu adalah KPK. Artinya memang bukan bahwa ada anak emas satu institusi dengan yang lain, tapi setidaknya bahwa penunjukan mulai lahirnya KPK sejak tahun 2003 misalnya di bawah inisiatif dari Presiden Megawati Soekarno Putri pada waktu itu kemudian telah pelan-pelan membawa reputasi Indonesia lebih baik dan menjalankan agenda TAP MPR tahun 99 terkait dengan usaha untuk menjalankan pemerintahan yang bebas korupsi, pemerintahan yang bersih. Nah, saya pikir bahwa itu menjadi hal yang fundamental. Mhm. Meskipun bukan berarti bahwa KPK dianggap menjadi anak emas dibanding yang lain. Nah, saya pikir itulah mengapa tadi saya utarakan salah satu poin dan agenda penting dari Presiden Prabowo ke Mhm. depan itu adalah melakukan political rupture, melakukan perpisahan politik dengan cara berusaha menampilkan kembali reputasi Mhm. pemerintahan menjadi pemerintahan yang bersih dengan agenda yang konkret, Oke. mengembalikan otonomi dan supremasi KPK yang tidak berada pada lembaga eksekutif. Oke. Nah, ini adalah poin yang gitu, gitu, gitu. Poin yang krusial yang Anda suarakan, yang Anda harapkan KPK agar tidak berada lagi di bawah eksekutif itu ya Mas Erlangga. Baik, saya sedikit bergeser ke tadi ke soal capim KPK yang saat ini tengah bergulir. Mas Uki, bagaimana komitmen dari pemerintah? Karena kan proses di DPR ini ada unsur, ada muatan politis juga soal seleksi calon pimpinan KPK ini. Bagaimana pemerintahan Prabowo Subianto agar bisa menjamin yang masuk KPK, orang-orang di KPK nanti adalah orang-orang yang bersih, berintegritas? Ya, kita serahkan saja proses yang berlangsung ini ya di DPR dan kita sama-sama tahu ya bahwa proses yang berlangsung di DPR ini juga
merupakan proses yang terbuka ya, setiap orang dapat menyaksikannya ya, dan dalam hal ini kami di pihak eksekutif tentu tidak akan atau tidak bisa ya mencampur-campuri apa yang sudah menjadi kewenangan ranahnya kawan-kawan di legislatif. Jadi saat ini ya kami juga terus memantau ya, dan kita sama-sama melihat ya pemerintah, CSO yang dalam hal ini akademisi ya, termasuk Pak Erlangga juga sama-sama memantau proses yang berlangsung di DPR terkait dengan seleksi calon pimpinan KPK. Dan dalam hal ini ya saya selaku mewakili pemerintah tidak dapat mengomentari sebuah proses yang berlangsung di lembaga tinggi negara lain. Demikian Mas Bayu. Baik, Mas Erlangga, jadi dengan beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, terakhir optimistis soal pemerintahan yang bersih, singkat saja Mas Erlangga. Saya tidak optimis, tapi saya memiliki harapan. Oke. Kalau sikap optimis itu kan berarti tidak sadar tentang hambatan-hambatan tersebut, maka saya memilih masih ada harapan. Masih ada harapan. Terima kasih Mas Erlangga pribadi, Mas Dede Prayudi, terima kasih telah meluangkan waktu di program Kompas Petang sore hari ini.